Baik, terima kasih. Pada hari ini kita agenda sidang dalam perkara demo 11 September 2023 di kantor PP Batam, dan hari ini masuk ke dalam agenda tanggapan ataupun jawaban jaksa penuntut umum terhadap SSC yang kami lakukan. Pada dasarnya sih jawaban yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sama seperti jawaban eksepsi ataupun klise pada umumnya lah, yang dibilang bahwa eksepsi masuk pokok perkara, bukan materi eksepsi, eksepsinya tidak jelas dan sebagainya. Tetapi dalam eksepsi kami yang sebelumnya sudah sangat jelas, baik secara bahasa hukum, penjelasan hukum maupun dasar hukumnya, bahwa dakwaan jaksa tersebut kami anggap kabur dan tidak jelas, hanya menjelaskan sedikit aja gitu, bahwa ada keributan, setelah keributan ada kerusuhan, ada luka-luka dan sebagainya, tapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana terjadinya proses daripada sehingga ada korban, sehingga terjadi kerusakan dan sebagainya. Memang dakwaannya tebal, memang ada 26 lembar dan sebagainya, tapi kan dakwaannya berulang-ulang, dia alternatif pasalnya dan sebagainya. Oleh sebab itu sebenarnya seharusnya secara hukum ya bisa diterima terkait dengan eksepsi yang kami ajukan dari tim advokasi. Ya kalau jawaban jaksa ya pada umumnya pasti seperti itulah. Saya menolak karena masuk pokok perkara, karena memang eksepsi kan tidak masuk pokok perkara, ya, hanya tentang secara formil dakwaan. Seharusnya ya harapan kita mudah-mudahan kembali kepada hakim nanti mempertimbangkan dalam putusan sela di sidang tanggal 15 Januari nanti agenda. Mungkin itu sih yang bisa dari tim advokasi dan kawan-kawan yang lain mungkin secara jelas. Ya mungkin sedikit saya tambahin dari eksepsi tadi ya, dari tanggapan terhadap eksepsi kami itu, bahwasanya ada tadi dibilang dia bahwasanya kami mungkin tidak menguraikan bagian mana yang menurutnya tidak cermat. Ya karena kami sendiri bingung, karena memang tidak di dakwaan itu tidak detail dan tidak cermat bahwasanya mereka mengkronologiskan perkara itu seperti apa. Makanya ya mereka pun juga tidak sampai mendetailkan apa dan yang dilakukan dan siapa korbannya dan siapa yang melakukannya. Jadi terhadap itu kita sih yakin sampai saat ini tetap ya putusan sela itu mudah-mudahan mengabulkan daripada menerima eksepsi kita. Jadi kasus ini bisa cepat selesai dan menemui titik terang. Jadi mungkin itu dulu. Ya, kalau yang tadi ya, jaksa memang bilang tidak jelas gitu ya, tidak jelas. Tapi dia nggak ngasih argumentasi apa yang dimaksud tidak jelas. Yang kedua, eksepsi kami adalah soal tidak menjelaskan unsur-unsur dalam surat dakwaan. Itu yang paling penting juga. Dan jaksa tidak menjawab soal itu. Artinya jaksa mengakui dia tidak bisa menjelaskan unsur-unsur dakwaan atau pasal yang dituduhkan. Dan itu bagian dari surat dakwaan yang tidak cermat begitu. Jadi itu yang paling penting. Jaksa tidak menjawab atau tidak menjelaskan unsur-unsur dakwaan, unsur-unsur pidana dalam dakwaan. Oke, terkait dengan penundaan putusan sela, apakah akan berpengaruh pada hasil putusan ini? Kan harusnya kan hari Rabu, akhirnya ditunda. Bagaimana tim advokasi melihat? Ya mungkin alasan penundaannya itu karena ada pelantikan atau pengangkatan kepala pengadilan yang baru ya. Jadi ya mungkin kita maklumilah, dan kita masih berusaha untuk yakin dan percaya bahwasanya di Pengadilan Negeri Batam ini akan ada keadilan baru yang terungkap. Ya sama-sama kita dengar juga hari ini Pengadilan Negeri di Jakarta juga berani memutus bebas Haris Azhar dan Fathia. Nah makanya kita berharap juga Pengadilan Negeri Batam berani mengambil sikap untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan itu sendiri. Mudah-mudahan akan ada titik terang daripada masalah-masalah ini, dan rakyat akan tetap merasakan bahwasanya inilah rumah keadilan yang sesungguhnya. Itu sih. Gitu terakhir untuk Terkait dengan ini Bang, jumlah terdakwa yang didampingi, apakah angkanya berubah atau masih sama? Angkanya udah berubah karena udah ada 8 orang yang cabut kuasa. Ya tadi kita udah sama-sama lihat pengacaranya sudah ada juga kan. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan
seperti yang kita perjuangkan sama-sama.